Islam. Sebelumnya kita akan membahas secara umum pengertian dari filsafat itu sendiri. Filsafat merupakan bahasa yang berasal dari Yunani, yakni filosofia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Secara umum, filsafat dapat diartikan sebagai cinta pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan filsafat merupakan hasil cara berpikir dalam mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh, dan mendasar atau seluas-luasnya. Kemudian prinsip bahasan filsafat dibagi menjadi 3, yakni al-wujud atau ontologi, yang kedua al-ma'rifat atau epistemologi, dan yang terakhir al-qayyim atau aksiologi. Yang pertama kita akan membahas satu persatu, yakni al-wujud atau ontologi. Pembahasan ontologi mencakup hakikat segala yang ada atau al-manjudat. Dalam dunia filsafat, yang mungkin ada termasuk dalam pengertian yang ada. Dengan kata lain, yang mungkin ada merupakan salah satu jenis yang ada. Ia tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang tiada, dalam arti tidak ada, atau dalam bahasa lain mustahil ada. Yang kedua, al-ma'rifat atau epistemologi. Pembahasan epistemologi bersangkutan dengan hakikat pengetahuan dan bagaimana atau sarana apa pengetahuan dapat diperoleh. Hakikat pengetahuan ada 2 teori, yaitu realisme dan idealisme. Realisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah gambar yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Idealisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Dan yang terakhir, al-qayyim atau aksiologi. Pembahasan aksiologi bersangkutan dengan hakikat nilai dalam menentukan hakikat atau ukuran baik dan buruk dibahas dalam filsafat etika dan akhlak. Kemudian setelah kita mengetahui secara umum filsafat, kita akan bahas tentang filsafat Islam. Pengertian dari filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia, alam, dan semesta. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dari filsafat Islam itu sendiri. Yang pertama, filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas oleh filsafat Yunani dan lainnya, seperti ketuhanan, alam, dan roh. Akan tetapi, selain cara penyelesaiannya dalam filsafat Islam berbeda dengan filsafat lain, para filosof muslim juga mengembangkan dan menambahkan ke dalamnya hasil-hasil pemikiran mereka sendiri. Yang kedua, filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas oleh filsafat sebelumnya, seperti filsafat kenabian atau al-nazariyat al-nubuwat. Setelah kita mengetahui karakteristik dari filsafat Islam, kita akan membahas tentang hubungan filsafat Islam dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, yaitu ada 4. Yang pertama, filsafat Islam dan ilmu kalam. Yang kedua, filsafat Islam dan tasawuf. Yang ketiga, filsafat Islam dan usul fikih. Dan yang terakhir, filsafat Islam dan sains. Yang pertama, kita akan membahas tentang filsafat Islam dengan ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan akidah Islam. Yang kedua, kita akan bahas filsafat Islam dan tasawuf. Tasawuf sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara filsafat Islam dan tasawuf ada 3, yaitu filsafat memandang dengan mata akal dan mengikuti metode argumentasi dan logika, sementara tasawuf menempuh jalan mujahadah atau pengekangan hawa nafsu dan musyahadah pandangan batin, dan berbicara dengan bahasa intuisi dan pengalaman batin. Yang kedua,
Objek filsafat membahas segala yang ada atau al-maujudat, baik fisik maupun metafisika, termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam, dan manusia yang meliputi tingkah laku, akhlak, dan politik. Sedangkan objek tasawuf pada dasarnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan jalan ibadah maupun dengan jalan ilham dan intuisi. Dan yang ketiga, adanya saling kritik antara kaum sufi dan kaum filosof Islam, seperti kritik Al-Ghazali terhadap filsafat dan kritik Ibnu Rashid terhadap tasawuf. Yang ketiga, kita akan membahas tentang filsafat Islam dan usul fikih. Usul fikih sendiri merupakan ilmu pengetahuan tentang akidah dan bahasa yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang detail. Ilmu usul fikih dalam menetapkan hukum syariat juga mempergunakan pemikiran filosof dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum. Diperlukan istijad. Istijad sendiri adalah salah satu usaha untuk mengeluarkan ketentuan hukum dan mempergunakan akal pikiran. Dan yang keempat, filsafat Islam dengan sains. Hubungan yang terjadi antara filsafat Islam dan sains dapat kita ketahui bahwa filsafat adalah salah satu ilmu yang mencakup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik yang teoritis maupun yang praktis. Dapat disaksikan dalam temuan yang dihasilkan oleh filosof Islam sendiri, seperti Al-Kindi, ahli ilmu pasti dan ahli falak yang tersohor. Ibnu Sina termasyhur dengan ilmu kedokteran yang menyusun kitab Al-Qanun yang menjadi rujukan baik di barat maupun di timur. Setelah kita membahas hubungan filsafat Islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, selanjutnya kita akan membahas hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Pengaruh terbesar yang diterima umat Islam dalam bidang ilmu dan filsafat menurut Ahmad Yani adalah dari Yunani, karena kontak umat Islam dengan kebudayaan Yunani bersamaan waktunya dengan penulisan ilmu Islam, maka masuklah unsur kebudayaan Yunani yang memberikan corak tertentu, terutama dalam bentuk dan isi. Pengaruh logika Yunani besar sekali. Ilmu Islam diberi warna baru, ditempa menurut pola Yunani dan disusun sesuai dengan sistem Yunani. Jadi, logika Yunani mempunyai pengaruh yang sangat besar pada alam pikiran Islam di zaman Bani Abbas. Para filosof, baik Islam maupun non-Islam, terpengaruh oleh pemikiran filosof sebelumnya. Namun, mereka tidak menyandang predikat pencipta atau pengemik. Filosof Muslim, Ibnu Sina, walaupun terpengaruh oleh Aristoteles, tapi ia juga memiliki pemikiran filsafat tersendiri yang tidak dimiliki al-mu'allim al-awwal Aristoteles sendiri. Terjadinya kontak antara umat Islam dan filsafat Yunani melalui daerah Suriah. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.